kaki kaisar sembuh. Anak bodoh. Ayah tahu kalau kamu anak yang berbakti. Tapi penyakit kakek kaisar, apa bisa sembuh hanya dengan tiupanmu? Ayah percaya padaku. Wewe adalah bintang keberuntungan. Wewe juga bisa menyembuhkan kakimu. Kaki ayah sudah pincang selama 7 tahun. Memangnya bisa sembuh dengan tiupanmu juga? Kaki ayah itu penyakit lama. Harus buka jalurnya dulu dengan batu spiritual untuk menghilangkan hambatan, baru bisa sembuh. Ayah tidak percaya padaku. Ayo sembuhkan, coba sembuhkan. Anak ini benar-benar. Sudah? Ayahku adalah orang terbaik di dunia ini. Pasti bisa menjadi orang besar. Wei, benar-benar baik kesayangan ayah. Menjadi orang besar, lebih besar dari langit. Wei, kata-kata ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Pangeran, Anda? Kaki Anda? Aduh. Kakiku sudah sembuh. Yang mulia, berita besar. Istana baru mengirim kabar, Kaisar sudah sadar. Kerajaan Dayu terselamatkan. Yang mulia Anda selalu memiliki pandangan kurang baik terhadap Pangeran Xian. Tapi kenapa kali ini secara langsung memintanya menghadap ke istana? Tidak masalah kalau memberitahumu. Aku bermimpi tentang seekor burung pindik api. Tubuhnya dikelilingi oleh api emas. Terbang langsung ke istana Raja ke-7. Setelah bangun, penyakit lamaku tiba-tiba sembuh. Ponik sapi. Yang mulia, ponik sapi mau masuk ke istana adalah petanda baik dari langit, petanda keberuntungan besar. Namun, aku ingat lembaga peramal bilang putri pertama yang dilahirkan oleh putra mahkota adalah gadis pembawa keberuntungan bagi Dayu. Putri mahkota, si Qingsu. Aku harus melihat dengan sesama gelar gadis pembawa keberuntungan ini. Apakah dia benar-benar layak atau tidak? Yang mulia Kaisar sudah tiba. Selamat atas pengangkatan yang mulia. Semoga yang mulia panjang umur. Semua duduk. Terima kasih, Kaisar. Di mana anak gadis membawa keberuntungan kalian? Cepat kemari, biar aku melihat lebih jelas. Baik. Qingsu. Qingsu memberi hormat kepada kaisar kakek. Yang mulia, putri sang putra mahkota membawa titik surga. Dia adalah bintang keberuntungan yang diberikan kepada dinasti Dayu. Dia bisa jamin dinasti Dayu memiliki cuaca harmonis dan melindungi keluarga kerajaan serta memperpanjang usia. Qingsu, cepat kemari. Dekat kaisar kakek, biarkan kaisar kakek mendapatkan sebagai keberuntunganmu. Kaisar kakek, aku gantikan anggur dengan teh untuk beri hormat padamu. Semoga tubuhmu selalu sehat. Wah, pandai sekali berbicara. Baik. Lapor yang mulia. Pesan darurat dari 800 mil. Ada kekeringan parah di kota selatan. Tanah merah terbentang sejauh 1000 mil. Kota selatan kekeringan parah. Tanah merah sejauh ribuan mil. Kota Selatan daerah makmur dengan hasil ikan dan padi. Kenapa tiba-tiba terjadi kekeringan besar? Tanah ini terbentang ribuan mil. Masalah besar ini bisa mengguncang dasar negara. Yang mulia, ini adalah ujian dari langit. Negara Dayu kita memiliki dewi kecil. Pasti mampu ubah bahaya jadi keselamatan. Tadi, dewi kecil terlalu jauh darimu. Berkahnya belum sepenuhnya dapat melindungi. Inilah yang membuat bencana itu memiliki kesempatan untuk terjadi. Omong kosong. Dia bukan bintang keberuntungan. Dia adalah bintang kemalangan yang ditakdirkan untuk menghancurkan kerajaan. Jika dia terus duduk lebih lama di kursi naga itu, seluruh wilayah dinasti Dayu besar ini akan dihancurkan olehnya. Qingsu anak yang baik, segera beritahu kakek kaisar bagaimana agar hujan dapat turun dari langit dan menyelamatkan kota selatan. Ayah hanya mengajariku cara menyenangkan hati kakek. Belum pernah ajarkan cara minta hujan. Aduh, Qingsu, cepat katakan. Cepat.
Yang mulia, gadis pembawa untung ini minum teh sebagai suguhan. Kekeringan di kota selatan bisa tertolong. Betul sekali, ya benar-benar. Gadis keberuntungan menunjukkan kemampuannya. Langit memberkati dinasti Dayu. Omong kosong kan? Betul. Lapor! Wilayah Barat Jin dilanda banjir besar. Minyak lahan sumur tersapu banjir. Bagaimana bisa ada bencana lagi? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Saya telah hitung perubahan langit selama puluhan tahun. Bencana ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Gadis pembawa untung ini bagaimana bisa tidak berguna? Kekeringan dan banjir ini, apakah ini benar-benar takdir langit untuk menghancurkan dinasti Yu? Anak perempuan siapa ini? Anak dari keluarga siapa ini? Anak perempuan dari mana ini? Makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Saat negara dalam kesulitan, dia berani tertawa di sini. Keluar sekarang juga. Salam hormat untuk kakek kaisar. Namaku Xie Youwei. Ayahku adalah Xie Jisun. Kamu adalah anaknya Xie Chetsun? Apa? Ayahanda, Yue adalah anak yatim yang aku temukan di hutan bambu. Aku kasihan melihatnya, lalu mengangkatnya sebagai anakku. Pangeran Xian, kapan kakimu sembuh? Benar. Kenapa bisa jalan dengan baik-baik saja? Bukannya dia pincang? Ini berkat Yue yang mengobatiku, yang menyembuhkanku. Kalau dipikir-pikir, aneh juga. Sejak mengadopsi Yue, banyak hal baik terjadi di rumahku. Bagiku, Wei adalah anugerah dari Tuhan yang membawa keberuntungan bagiku. Keberuntungan? Seorang gadis yang asalnya tidak jelas menyerang kendaraan suci. Keberuntungan macam apa itu? Dia memiliki aturan. Dia memiliki status yang tinggi. Namun tidak ada gunanya dia di sini. Berani sekali. Anak dari mana ini yang berani menyerang anak perempuanku? Pengawal, bawa dia pergi. Putra mahkota, Yue juga anak perempuanku. Ayah, jangan takut kalau dia mengusirku. Bencana alam ini tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya. Anak ini, aku... Anak kecil, apa kamu punya cara? Aku tadi tertawa, bukan karena tidak merasa khawatir dengan kesulitan negara. Hanya saja merasa menyelesaikan masalah ini sangat mudah. Omong kosong, bahkan gadis pembawa keberuntungan pun tidak memiliki solusi. Kamu seorang gadis desa, apa yang bisa kamu lakukan? Lalu kenapa tidak kita coba saja? Omong kosong. Kalau kamu gagal, maka itu adalah penghinaan terhadap raja. Cukup! Katakan, apa caramu? Sangat mudah. Buat dia turun dari kursi naga, itu saja. Kamu ini... Putra mahkota! Tingsu, kembali ke sebelah ayahmu ya. Ayolah. Kurang ajar! Anak kecil berani menyentuh tubuh kaisar, melawan aturan. Diam semuanya, tidak seorang pun boleh mengagunya. Aneh, kenapa saat tanganku dipegang oleh gadis kecil ini, kekhawatiran di hatiku ternyata berkurang banyak. Sudah. Jangan khawatir kakek kaisar. Dalam satu batang dupa, masalah di kota selatan dan barat Jin akan teratasi. Benarkah begitu? Dasar bocah ingusan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bencana besar ini apa mungkin bisa selesai hanya dengan omonganmu saja? Dia tadi tidak sengaja menumpahkan secangkir teh. Kalian bilang, kota selatan akan turun hujan. Kamu? Memangnya kamu bisa dibandingkan dengannya? Putri Sama Kota adalah bintang keberuntungan yang berinkarnasi. Kamu hanya seorang gadis liar yang asal-usulnya tidak jelas. Mana bisa dibandingkan, ah? Ayahanda, meski Wewe bukan darah bangsawan, tapi sejak dia masuk ke istanaku, semua di istana mendapatkan kemudahan dan kesejahteraan. Semoga Ayahanda bisa menilai dengan jelas. Oh, kemudahan dan kesejahteraan ya? Kalau memang anak perempuanmu sehebat itu, aku akan bertaruh denganmu. Kalau sebelum dupa habis, belum ada kabar kemenangan dari garis depan, maka kamu bersalah karena menipu raja. Kamu dan putrimu akan dihukum bersama. Pengawal, nyalakan dupa. Kakek kaisar, kalau apa yang aku katakan benar, apa ada hadiah? Apa hadiah yang kamu inginkan? Ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia sangat merindukanmu. Kalau aku menang, bisa tidak ayahku lebih sering masuk istana setelah ini untuk menemanimu? Hanya itu saja? Iya. Wewe. Pangeran Xian, kamu membesarkan anak perempuan yang luar biasa. Aku setuju, aku setuju.
Dupanya sudah habis. Tidak ada kabar baik yang datang. Aku ingin lihat kalian. Masih ada... Lapor!